masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus, menghadap ke tahta pengasihan-Mu. Inilah kami, Tuhan. Syukur atas kebesaran cinta kasih-Mu. Engkau menuntun kembali. Engkau yang tetap setia, bahkan di saat kami tidak setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, bahkan di saat kami menjauh dari-Mu. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, karena hanya hati-Mu lah rumah terindah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama marilah kita khususkan kebaktian Kamis Putih saat ini dengan secara bertanggapan mengucapkan demikian. Tuhan yang telah memanggil kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia begitu mengasihi saudara dan saya, dan Ia rindu memberkati kita. Marilah kita menjawab panggilannya dengan datang, merendahkan diri di hadapannya, dan bersama-sama mengucapkan pengakuan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah bersama kita mengangkat pujian Sejauh Timur dari Barat.
bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Darimu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tak sedikit tutur dan tingkah laku kami yang melukai. Ampunilah kami, ampunilah kami. Ajar kami semakin lekat denganmu ya Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku sukacita oleh karena pengampunan yang Kau berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sewenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama mengingat dan mengenang pergumulan Tuhan Yesus menjelang Ia ditangkap, mengalami sengsara dan wafat di atas kayu salib. Kamis Putih menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk merefleksikan tentang pergumulan Yesus Kristus. Karena itu mari bersama kita menundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu bersama bersekutu, bersama menghayati akan pergumulan Kristus menjelang sengsara dan wafat di atas kayu salib. Melalui kebaktian Kamis Putih ini Tuhan, kami hendak mengingat
akan pergumulan Kristus melewati masa sengsaranya. Dan di dalam kebaktian ini ya Tuhan, kami juga akan membaca merenungkan sabda-Mu sebagai dasar bagi kami menghayati pergumulan Kristus dan juga cinta kasih-Nya yang dinyatakan kepada umat manusia. Kami menyerahkan Tuhan waktu pewartaan sabda Tuhan demi Kristus yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar kita berefleksi dalam kesempatan kebaktian ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil Yohanes, kita mendengar perkataan Yesus yang mengatakan demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Jemaat Tuhan, saling mengasihi tentunya bukanlah sebuah perintah yang baru. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan hal ini, tentu saling menghargai, saling menghormati, saling peduli, saling berbagi, yang merupakan bagian dari saling mengasihi, itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kemudian ketika kita membaca dan mendengar perkataan Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Apakah artinya? Apa yang baru? Di mana letak kebaruannya? Jemaat Tuhan, bisa jadi kebaruan itu terletak pada momen ketika perintah saling mengasihi itu diucapkan.
Kita tahu bahwa situasi hidup tidak selalu sama. Kita tahu bahwa kondisi hidup manusia mengalami perubahan demi perubahan. Dan perubahan inilah yang mempengaruhi kebaruan dari praktek saling mengasihi. Roh mengasihi itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kualitas dari tindakan kasih tentu juga tetap harus dipertahankan dan dijaga. Hanya saja perwujudan atau pengejawantahan dari saling mengasihi tentu tidak sama, tergantung dari momen yang sedang dihadapi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang saling mengasihi sebagai perintah baru, setidaknya ada 3 momen yang sedang Yesus hadapi saat itu. Yang pertama, Yesus tahu bahwa hanya seketika saja ia akan bersama dengan murid-muridnya. Artinya waktu Yesus bersama dengan para murid tidak lama lagi. Oleh karena peristiwa kematian, kebangkitan dan nanti kenaikannya ke surga. Momen yang kedua adalah Yesus tahu bahwa di antara murid-muridnya ada seorang yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu akan hal itu. Dan momen yang ketiga adalah bahwa kesengsaraan serta kematian sudah ada di depan mata. Yesus tahu ada 3 momen itu yang sedang dihadapi. Akan tetapi, Ibu Bapa dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus kepada para murid tidak berubah. Sejak ia memanggil mereka sebagai murid-muridnya, sampai ia dikhianati, sampai ia nanti juga disangkali, sampai ia sengsara dan mati, kasih Yesus tidak berubah. Mutu atau kualitas kasih Yesus tetap, hanya saja cara dan bentuk kasih yang Yesus sampaikan tidak sama. Dalam peristiwa ketika malam Paskah, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan para murid. Ia membasuh kaki para murid. Peristiwa membasuh kaki tentu bukan sekedar sebuah pengajaran dan keteladanan, tetapi juga pengejawantahan kasih Kristus kepada para murid. Dan hal ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Yesus kepada para murid, hal yang tidak biasa di tengah-tengah momen yang Yesus alami tadi. Tidak heran bila kemudian Petrus menolak. Petrus tidak siap dengan hal yang baru dari kasih yang Yesus nyatakan kepada dia. Contoh yang lain lagi, kasih Yesus dinyatakan dengan mengingatkan Yudas Iskariot akan pengkhianatan yang dilakukannya. Jauh-jauh hari, Injil mencatat beberapa kali Yesus mengingatkan Yudas bahwa dia akan mengkhianati gurunya. Hingga menjelang waktu eksekusi, Yesus akan ditangkap dan mati. Ia masih mengingatkan Yudas, bahkan dengan cara yang amat sangat bijaksana, sehingga sampai para murid yang saat itu hadir tidak tahu bahwa Yesus sedang mengingatkan Yudas. Saya membayangkan kalau Yesus menegur atau mengingatkan Yudas, dan murid-murid yang lain tahu, pasti Yudas akan dieksekusi di situ oleh para murid yang lain. Artinya Yesus mengingatkan Yudas dengan cara yang bijak, sehingga para murid tidak sadar bahwa itu sebuah peringatan yang ditujukan kepada Yudas. Kasih Yesus sama, meskipun momen-momen yang dihadapi tidak sama. Kualitas Yesus dalam mengasihi tidak berkurang, meskipun dia tahu akan dikhianati.
Kasih Yesus bukanlah kasih yang if condition. Jika dia menghormati saya, maka saya menghormati dia. Jika hati saya sedang senang, saya akan mengasihi. Kasih Yesus tidak demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi hidup, kondisi hidup selalu mengalami perubahan demi perubahan. Dan kenyataan yang demikian menghadirkan, menciptakan momen-momen yang baru untuk kemudian kita saling mengasihi. Momen yang baru dan menghadirkan kebaruan dari perintah untuk saling mengasihi. Momen yang baru yang membuat kita untuk terus merendahkan diri dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, supaya dapat mengejawantahkan perintah saling mengasihi dengan bentuk, dengan cara yang tentu tidak sama. Momen yang baru membuat kita berpikir dan berinovasi, membuat kita kreatif di dalam kita mengasihi satu dengan yang lain. Kebaruan itu terletak pada kreativitas kita. Kebaruan itu terletak pada inovasi kita yang melahirkan berbagai macam bentuk kasih yang kontekstual, yang holistik, yang up to date, sesuai dengan kebutuhan kekinian, sesuai dengan momen yang sedang dihadapi. Dalam kebaktian Kamis Putih saat ini, saudara dan saya bersama-sama memperingati momen-momen ketika Yesus Kristus ada dalam pergumulan di Taman Getsemani. Dalam pergumulan ketika dia ditangkap dan mengalami sengsara. Bahkan dalam momen peringatan akan sengsara Kristus dibarengi dengan momen pandemi virus corona. Perintah baru untuk saling mengasihi diperdengarkan kembali. Perintah baru untuk saling mengasihi digaungkan kembali, supaya tiap-tiap kita yang menghayati akan kasih Kristus melalui sengsara dan wafatnya diajak untuk mencari, untuk memikirkan, untuk mengembangkan, untuk mempraktekkan kasih yang sesuai dengan kondisi terkini dan di sini. Perintah baru itu adalah ketika kita bersama-sama mengupayakan pengejawantahan kasih itu sesuai dengan momen yang sedang kita alami. Jemaat Tuhan, beberapa hari atau mungkin beberapa minggu terakhir jikalau kita perhatikan, di sepanjang jalan Dr. Wahidin di depan gereja, di beberapa titik terdapat tempat mencuci tangan yang sifatnya dadaan. Ada kreativitas, yaitu membuat tempat air yang khusus. Ada kerelaan untuk mengisi air dan menyediakan sabun sebagai cuci tangan. Dalam menghadapi pandemi virus corona, ada orang-orang yang begitu kreatif untuk mewujudkan dan menyatakan kepedulian supaya tiap-tiap orang menjaga kebersihan lewat gerakan cuci tangan. Hal itu bisa kita baca dan kita pahami sebagai bentuk saling mengasihi yang kontekstual, yang sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Kasihnya sama, tetapi bentuk pengejawantahan wujudnya itu yang baru. Saya kira kalau tidak ada pandemi, tempat cuci tangan itu tidak ada. Tetapi karena ada pandemi, maka tempat cuci tangan itu menjadi ada. Ini sesuatu yang baru dalam konteks ketika kita bersama sedang berjuang menghadapi pandemi. Beberapa waktu lalu juga beredar ajakan di sebuah grup WhatsApp untuk bersama-sama membantu rumah sakit Bethesda dalam menghadapi pandemi corona. Ajakan untuk memberikan apa yang masyarakat atau yang kita punya
entah kaitan dengan alat perlindungan diri maupun juga dengan dana. Rasa-rasanya baru kali ini yang namanya rumah sakit meminta bantuan, sesuatu yang baru. Disitulah kita diajak untuk mengejawantahkan kasih kita yang terbaru dengan cara membantu rumah sakit. Dan saat ini terdengar Rumah Sakit Bethesda Lempu yang Wangi juga membuka diri untuk menerima bantuan dari masyarakat. Dan kita juga tahu bahwa ada tenaga medis yang tetap setia di garda depan melawan COVID, meski minim alat perlindungan diri. Meski sering gencar terdengar informasi tenaga medis yang meninggal, semua itu ada di depan mata. Tetapi oleh karena tanggung jawab dan juga digerakkan cinta kasih untuk dinyatakan, maka mereka bersedia melaksanakan tugasnya. Kita mungkin juga mendengar seorang ibu pemilik toko tidak mau ketika barang dagangannya, sembako yang menjadi stok di tokonya, diborong oleh pembeli yang memiliki uang. Ia tidak mau menolak permintaan itu karena tahu bahwa stok barang yang dia punya diandalkan oleh warung-warung kecil yang ada di sekitarnya. Jemaat Tuhan, ada begitu banyak kreativitas bentuk dari saling mengasihi kaitan dengan momen pandemi Corona. Sebelum pandemi Corona, perintah saling mengasihi tentu sudah kita wujudkan. Ada berbagai macam cara yang kita lakukan. Misalnya saja, dalam kehidupan bergereja berjemaat, setiap kali bertemu dengan saudara seiman, kita saling bersalaman. Bahkan juga ada yang cipika-cipiki sebagai bentuk keakraban, kekeluargaan. Tetapi saat pandemi, kita bisa memaknai bahwa membatasi kontak fisik dengan orang lain, itu pun juga menjadi bentuk saling mengasihi. Saya mengasihi saudara dengan tidak melakukan kontak fisik, karena siapa tahu ada sesuatu yang menempel di tubuh saya, virus misalnya, yang mungkin bisa tertular ketika melakukan kontak fisik. Demikian juga sebaliknya. Ketika pemerintah menghimbau supaya masyarakat melakukan pekerjaan di rumah, bagi beberapa orang dengan profesi tertentu, hal itu bisa dilakukan, bekerja di rumah. Tetapi tidak sedikit juga orang yang kalau seandainya dia bekerja di rumah, itu sama artinya dengan tidak bekerja. Kalau tidak bekerja berarti tidak memperoleh pendapatan. Ibu bapak dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah momen yang mengajak kita untuk berpikir kreatif dan inovatif, menghadirkan kebaruan dari perintah saling mengasihi. Setiap kita tentu punya kreativitas untuk menghadirkan kasih dalam bentuk yang berbeda dengan situasi-situasi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami. Kasihnya sama, kualitas mengasihi sesama juga sama, tetapi ejawantah atau bentuknya menjadi berbeda. Memperingati Kamis Putih, mengingatkan saudara dan saya pada perkataan Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kebaruan itu terletak pada momen ketika kita menjalani hidup saat ini dan di sini. Momen yang mendorong kita selalu rendah hati, supaya Tuhan menuntun kita menggunakan akal, budi, dan hati, membuka diri untuk kemudian berusaha kreatif, inovatif dalam mengasihi sesama kita. Baik dalam kehidupan pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan lingkup wilayah ataupun juga gereja. Wabah atau musibah menguji kemanusiaan saudara dan saya.
juga menguji iman kita. Wabah dan musibah menguji persaudaraan kita. Adakah persaudaraan yang sejati dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu begitu dalam bagi kami. Kasih-Mu tidak memandang siapa kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Kasih-Mu adalah teladan yang sempurna. Kerendahan hati membawa kami belajar banyak hal. Kerendahan hati membawa kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kesalahan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyatakan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama kita mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat, atas pemeliharaan Tuhan, dan mewujudkan hal itu dengan mengumpulkan persembahan. Didasarkan dari Kitab Bilangan 18 ayat 29 yang demikian bunyinya. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bersama kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Istimewa
Mari bersama kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan yang Engkau nyatakan bagi tiap-tiap kami, di mana saat ini kami dapat bersama menghayati pergumulan Kristus melalui kebaktian Kamis Putih yang kami adakan saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami mengadakan dan melaksanakan kebaktian Kamis Putih ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyapa kami, baik melalui kidung yang kami nyanyikan, melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, melalui kehadiran orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena kembali kami dalam segala keterbatasan, oleh karena situasi dan kondisi yang kami hadapi dan alami, kami masih bisa berbakti, kami bisa menghayati Kamis Putih. Saat ini ya Tuhan, kami bersama berdoa, agar kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, di tengah-tengah kami melewati dan menghadapi kondisi hidup yang secara manusiawi menyusahkan kami. Kami mohonkan Tuhan Engkau menguatkan pengharapan kami, sehingga dengan demikian kami tetap dapat menjalani hidup ini dengan penuh syukur dan sukacita, karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam pergumulan hidup kami. Kami mohonkan ya Tuhan Engkau tetap menguatkan kami, memenuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya dengan demikian kami pun dapat menyatakan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di tengah-tengah segala keterbatasan oleh karena virus corona. Tuhan, mari Engkau menuntun kami menggunakan akal, budi, dan hikmat, supaya tiap-tiap kami memiliki kreativitas, mampu mengejawantahkan, menyatakan perintah Tuhan untuk saling mengasihi di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa situasi hidup tidak membatasi kuasa dan kasih-Mu menyertai kami. Maka kami pun juga percaya apapun yang sedang kami hadapi dan alami tidak akan menghalangi kami untuk menyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami dan lingkungan kami. Kami mendoakan Tuhan dan memohonkan berkat bagi upaya usaha pemerintah di dalam terus menjaga situasi kondisi yang ada pasca ataupun peristiwa pandemi yang sedang dihadapi. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu dapat menghadirkan ketentraman, menghadirkan ketenangan, dan juga Tuhan memberkati upaya usaha pemerintah di dalam menekan laju mewabahnya virus corona ini. Tuhan memberkati upaya usaha pemerintah untuk juga tetap menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pandemi yang saat ini kami hadapi. Berkat Tuhan juga kami mohonkan bagi para medis yang melaksanakan tugas, mereka yang sedia menanggung segala konsekuensi melaksanakan tugas tanggung jawab dalam merawat saudara-saudara kami, anggota masyarakat yang terkena wabah virus corona. Demikian juga ya Tuhan, tiap-tiap mereka yang dipercaya untuk terlibat di dalam melakukan pengawasan maupun juga mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berkenaan untuk menekan laju perkembangan virus ini. Tuhan, mari Engkau memberkati upaya usaha pemerintah. Engkau memberkati tiap-tiap masyarakat untuk sadar, dapat sangkul sinangkul ing pot-repot, dapat bersama-sama menyikapi dengan bijaksana situasi wabah yang sedang dihadapi. Bapa di surga, Engkau juga berkenan memberkati supaya tiap-tiap umat, tiap-tiap warga yang saat ini melakukan aktivitas di rumah, baik yang belajar, Engkau memberkati anak-anak kami, cucu kami, anggota keluarga kami yang menjalani proses pembelajaran, proses pendidikan di rumah.
Berkat Tuhan menyertai setiap mereka yang melaksanakan tugas pekerjaannya di tengah-tengah keluarga. Berkat Tuhan juga menyertai setiap mereka yang oleh karena pandemi ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan memberkati, menyertai. Tuhan berkenan menghadirkan apa yang baik atas mereka. Bapa di surga, demikian juga kami bersama memohonkan berkat bagi persekutuan yang boleh dilaksanakan, yang kami adakan. Tuhan, Engkau yang hadir, memakai persekutuan ini menjadi berkat yang menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami dalam menapaki dan menjalani kehidupan. Berkat Tuhan kami mohonkan bagi tiap-tiap pribadi yang Tuhan pilih, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan dan melayankan kebaktian secara online ini. Berkat Tuhan menyertai. Dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan kami mohonkan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk ungkapan syukur yang boleh kami lakukan. Tiap-tiap kami yang menyisihkan berkat Tuhan, yang dapat kami tata, kami kelola, untuk kami khususkan untuk mendukung kegiatan bergereja berjemaat di GKJ Kondokusuman. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami dan syafaat kami. Kesemua itu kami haturkan dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tiba kita bersama-sama untuk masuk dalam pengutusan dan berkat. Dan secara bertanggapan, mari kita mengucapkan demikian. Tuhan telah menunjukkan kebesaran kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya dan setia. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya dan setia. Kami mau percaya dan bertumbuh di dalam firman-Nya, serta membagikan hidup kami untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Pergilah dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mempercayai bahwa Allah menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan persaudaraan sejati sebagai hamba-hamba Allah, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sebagai pujian penutup, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 249 baitnya yang pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Yaitu